Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami tentang limbah. A. Pengertian limbah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 18/1999 JO PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. B. Pengertian baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ambang batas atau batas kadar maksimum suatu zat atau komponen yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. C. Pengelompokan limbah. 1. Pengelompokan berdasarkan jenis senyawa. A. Limbah organik. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung karbon atau Si, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, dan sisa tumbuhan mati. Berikut adalah contoh gambar dari limbah organik. B. Limbah anorganik. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah anorganik meliputi limbah-limbah yang tidak mengandung unsur karbon seperti logam, misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga, kaca, dan pupuk anorganik. Berikut adalah contoh limbah anorganik. 2. Pengelompokan berdasarkan wujud. A. Limbah cair. Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Limbah cair domestik atau domestic wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contohnya limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. 2. Limbah cair industri atau industrial wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan industri adalah air sisa cucian daging, buah, atau sayur dari industri, pengolahan makanan, dan dari sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil. 3. Rembesan dan luapan atau infiltration dan inflow, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. 4. Air hujan atau stormwater, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. B. Limbah padat. Limbah padat merupakan salah satu limbah yang paling banyak terdapat di lingkungan. Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah. Secara umum, klasifikasi limbah padat dalam kurung sampah menurut istilah teknis ada 6 kelompok, yaitu 1. Sampah organik mudah busuk dalam kurung garbage, yaitu limbah padat seni basah berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Sampah misalnya sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran, dan buah-buahan. 2. Sampah anorganik dan organik tak membusuk dalam kurung rubbish, yaitu limbah padat anorganik dan organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk. Contoh jenis sampah ini adalah selulosa, kertas, plastik, kaca, dan logam. 3. Sampah abu dalam kurung ashes, yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah membusuk. 4. Sampah bangkai hewan dalam kurung dead animal, yaitu semua limbah yang berupa bangkai hewan seperti tikus, ikan, dan hewan ternak. 5. Sampah sapuan dalam kurung street sweeping, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan seperti dedaunan, kertas, dan plastik. 6. Sampah industri dalam kurung industrial waste, yaitu sampah limbah padat yang berasal dari buangan industri. Komposisi sampah ini bergantung pada jenis industrinya. Bagian C.
limbah gas. Limbah gas biasanya dibuang ke udara. Di udara terkandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. 3. Pengelompokan berdasarkan sumber. Bagian A. Limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan di permukiman penduduk dalam kurung rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Jenis-jenis limbah domestik seperti sisa makanan, kertas, kaleng, plastik, air, sabun, deterjen, dan tinja dalam kurung kotoran. Bagian B, limbah industri. Limbah industri merupakan buangan hasil proses industri. C. Limbah pertanian. Limbah pertanian berasal dari daerah pertanian atau perkebunan. Limbah dari daerah ini terutama berupa senyawa-senyawa anorganik dari bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pertanian. D. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Kandungan limbah ini terutama berupa material tambang seperti logam atau batuan. E. Limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit adalah bahan buangan yang berbentuk padat ataupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit, baik medis ataupun non-medis. F. Hotel. Hotel adalah sebuah tempat umum dalam kurung public space yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum karena hotel adalah usaha jenis pemberian servis atau pelayanan kepada para pelanggan. 4. Limbah bahan berbahaya dan beracun dalam kurung B3. Limbah B3 dapat diklasifikasikan sebagai zat atau bahan yang mengandung satu atau lebih senyawa. Mudah meledak dalam kurung oxidizing. Pengoksida dalam kurung oxidizing. Amat sangat mudah terbakar dalam kurung ekstremil. Flammable. Mudah terbakar flammable. Amat sangat beracun extremely toxic. Sangat beracun highly toxic. Beracun moderately toxic. Ya, hanya sekian dari presentasi kami tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.